Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Rosnawatif dengan NIM 2330403020 dari Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Farina. Sebelum melakukan koreksi fiskal, kita ketahui dulu nih apa itu koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses pencatatan, pembentukan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Hal ini terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan pajak. Koreksi fiskal nantinya ada dua, yaitu koreksi positif, yang mana nantinya koreksi positif ini meningkatkan laba kena pajak. Yang kedua yaitu ada koreksi negatif. Koreksi negatif nantinya mengurangi laba kena pajak. Koreksi penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilan atau PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Travel Telago Biru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Travel Telago Biru berdiri pada tahun 2016. Travel ini armada transportasi dari Batu Sangkar ke Pekanbaru. Travel Telago Biru berkembang di kawasan Batu Sangkar di Pekanbaru dikarenakan penduduk Batu Sangkar yang merantau ke Pekanbaru dan sebaliknya banyaknya mahasiswa dari Pekanbaru yang kuliah. Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video kali ini saya akan membahas tentang koreksi fiskal. Di sini, saya telah menyiapkan sebuah laporan laba rugi sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi atau travel, yaitu Travel Telago Biru. Berikut ini adalah laporan laba ruginya. Dari laporan laba rugi Travel Telago Biru ini, kita akan melakukan koreksi fiskal. Yaitu di sini tuh ada pendapatan. Nah, di pendapatannya tidak ada koreksi, jadi kita tetap aja tulis di laporan laba rugi fiskalnya sebanyak pendapatan tersebut. Nah, untuk beban kita akan cek juga apakah ada yang harus kita koreksi. Yang pertama itu ada beban operasional, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada beban listrik dan air, yaitu beban listrik dan air tidak ada koreksi fiskal, jadi kita tetap menulisnya sesuai dengan nominal yang sebelumnya di laporan laba rugi fiskal. Selanjutnya ada beban telepon, juga tidak ada koreksi fiskal, tetap menuliskannya di laporan laba rugi dengan nilai yang sama. Selanjutnya ada beban BBM, tidak ada juga koreksi fiskal. Nah, selanjutnya ada beban penyusutan kendaraan, itu ada koreksi fiskalnya sebanyak 500.000. Maka kita akan mengurangkannya dari 2 juta dengan 500.000, yaitu 150.000. Selanjutnya ada beban penyusutan inventaris, mana inventaris sebelumnya itu ada 500.000, ada penyusutannya sebesar 150.000. Jadi di laporan laba rugi menjadi 350.000. Jadi ini adalah total dari laporan laba rugi kita setelah dikurangi dengan pendapatan, yaitu 52.850.000. Kita akan melakukan perhitungan PPh tangguhan. Untuk menghitung PPh tangguhan itu adalah koreksi fiskal positif dikurangi dengan koreksi negatif. Karena koreksi positif kita tadi ada 550.000, karena tidak adanya koreksi negatif kita, jadi kita kurangin dengan 0. Jadi PPh tangguhan kita 650.000. Selanjutnya PPh tangguhan yaitu koreksi fiskal positif dikali dengan tarif pajak. Koreksi fiskal positif kita itu ada 650 dikali dengan 5%, jadi 32.500. Selanjutnya kita akan menghitung PPh terhutang Travel Telago Biru, yaitu untuk menghitung PPh terhutangnya, yang pertama kita harus cari dulu laba fiskal. Untuk mencari laba fiskal kita dengan cara yaitu laba setelah koreksi dikurangi dengan koreksi positif.
Laba setelah koreksi kita tadi ada 57.850.000 dikurangin dengan 650.000. Jadinya 58.500. Selanjutnya, maka PTKP kita yaitu laba fiskal dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu laba fiskal kita 58.500 dikurangi dengan 63 juta, jadi minus 5.000. Nah, karena travel Telaga Biru ini karena laba fiskal dari travel Telaga Biru ini lebih kecil dari PTKP, maka travel Telaga Biru ini tidak dikenakan PPh terhutang. Selanjutnya kita menghitung laba setelah pajak, yaitu laba setelah pajak rumusnya itu laba fiskal dikurangin PPh terhutang. Laba setelah fiskal kita itu ada 58.500 dikurangin dengan 0 karena PPh terhutang kita tidak ada. Jadi totalnya itu 58.500. Sekian yang dapat saya berikan informasi terkait dengan koreksi fiskal kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.